Ya bukan kecewa sih sebenarnya. Ada apa momentum yang hilang, yang seharusnya kita bisa ikut berkontestasi, tapi alhamdulillah tahun ini saya belum berkesempatan untuk ikut pilkada lagi karena memang kemarin ada persoalan teknis kekurangan kursi. Jadi ya saya akan melanjutkan tugas saya sebagai wakil wali kota, dan ini karena Pak Wali Kota ini ikut pilkada, maka secara otomatis saya akan menjadi pelaksana tugas wali kota selama kurang lebih 3 bulan selama penyelenggaraan pilkada ini berjalan. Oke, nah sejauh ini menjadi wakil rakyat, ilmu apa aja sih Pak yang didapatkan? Ya, gitu, sebenarnya prinsip yang dianut oleh pemerintah itu kan bagaimana memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Itu yang paling utama. Apa bentuk-bentuk pelayanannya? Ya semua aspek kehidupan sosial bermasyarakat. Nah, semua kebutuhan dasar masyarakat itu yang menjadi prioritas utama. Apa menjadi kebutuhan dasar masyarakat itu? Tentunya persoalan bagaimana masyarakat ini muaranya adalah sejahtera. Nah, supaya sejahtera, tentunya masyarakat kita juga harus bisa hidup dengan layak, pendapatannya juga layak, gitu kan. Semua kebutuhan dia juga tentunya sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita bersama. Jadi kalau ditanya apa sih ilmunya, ya ilmu melayani itu ternyata memang tidak mudah, gitu kan. Bagaimana kita, ya mohon maaf ya, maksud saya kalau boleh saya sebutin, yang kita urus ini kan bukan 1-2 orang, tapi seluruh masyarakat. Nah, jumlah masyarakat di Kota Palu itu kan kurang lebih 400.000. Nah, 400.000 itulah yang kemudian perlu intervensi kebijakan dari pemerintah agar supaya harapan-harapan kita untuk masyarakat sejahtera itu betul-betul bisa kita capai. Jujur sebagai manusiawi, ada kekecewaan di dalam diri? Ya bukan kecewa sih sebenarnya. Ada momentum yang hilang, yang seharusnya kita bisa ikut berkontestasi, tapi tidak, maka ya kita sebutlah barangkali tertunda. Ya alhamdulillah itu tadi. Jadi karena kebenaran album solo keluar juga bertepatan dengan itu, maka ya saya fokus untuk ngurusin album solo Pasha ini. Karena tahun depan album ungu harus keluar. Berarti bakal comeback lagi ke dunia hiburan full nih. Saya kan pernah bilang waktu itu kalau andaikan ada jalan, saya tetap maju. Kalau misalnya ternyata belum berkesempatan, ya kita nge-band lagi gitu. Sesederhana itu sih. Oke. Nah, Teh Adel menjadi orang yang selalu nggak pernah lelah nih mensupport dan sih kalau ada sendiri kan support apa aja, apa yang akan dilakukan sama suami ke depan. Tapi kalau misalnya memang kemarin udah jadi untuk maju lagi dan bukan rezekinya, ya mungkin ada rezeki yang lain. Jadi kalau ada support aja, mau jadi apa aja. Tapi melihat semangat gimana sih? Tetap semangat, malah sekarang nih ada album barunya gitu kan. Terus sekarang juga alhamdulillah ya diundang-undang juga ya nanti ya di acara TV ya. Berarti udah banyak job-job yang masuk ya semenjak ini selesai. Dari promo dan lain-lain juga. Belum nanti ya, mungkin terakhir di bulan Februari ya. Kan sekarang sih belum bisa fokus dulu karena masih ada sisa masa jabatan yang harus saya selesaikan, kurang lebih 5 bulan lagi Februari, dan ya saya harus prioritaskan itu dulu. Tapi kalau misalnya memang pas lagi kunjungan ke Jakarta, terus ada kegiatan-kegiatan hiburan, ya nggak ada masalah juga. Pak, tapi kalau jujur nih, kalau panggung nyanyi kayak kaku lagi nggak sih atau gimana? Enggak sih, enggak. Biasa ya? Perut yang agak berat. Napas napas. Ngaruh juga. Iya, kan udah lama juga kita nggak konser terbuka ya, udah lama banget ya. Jadi saya juga belum tahu rasanya, tapi memang pastilah ada perbedaan lah. Tapi kalau diasah lagi ya balik lagi lah. Kalau kayak kita ini kan udah orang bilang tuh barang yang udah mateng ya. Jadi kalau misalnya sempat kemarin agak-agak ini dikit, tapi kalau diasah lagi sebentar juga pasti balik lagi. Memang agak berat nih perut nih. Jujur aja perut nih, maksudnya iya kan? Jadi otomatis di atas panggung pasti berasa, geraknya pasti akan tidak selincah dulu. Tapi bisa lah kalau dia asal gitu. Nah, berarti ada kiat-kiat menurunkan badan atau olahraga atau gimana? Kalau untuk sekarang sih nggak diniatin banget lah ya, nggak diniatin banget. Maksudnya udah mulai olahraga lah ya. Iya, habis susahnya kita nih ya. Kita kalau kita sebutlah bekerja di daerah gitu ya, di dalam dunia pemerintahan tuh memang kan selalu berhubungan dengan masyarakat. Nah biasanya tuh nggak lepas dari makan.
Setiap ada undangan. Wah, mantu tuh makan, waduh makan. Makanya kadang-kadang itu makannya juga dikit-dikit loh, cuman banyak. Dikit-dikit maksudnya tuh banyak acara gitu kan, jadi ya makan terus gitu, seperti itu. Mungkin nanti kalau udah selesai masa jabatan, balik lagi ke Jakarta, mungkin kan polanya berubah lagi kan, polanya berubah lagi. Lebih banyak waktu kan bisa olahraga. Kenikmatan pada saat mengabdikan waktu untuk masyarakat banyak itu apa sih? Ya, yang pasti kan saya sudah memenuhi janji saya untuk mengabdi kepada daerah. Selama 1 periode ini kan 5 tahun itu kan juga bukan waktu yang sebentar, gitu loh. Jadi sebenarnya saya tidak kalau dari aspek pengabdian kepada daerah kampung kelahiran saya sudah menjawab itu gitu kan. Persoalan nanti ada kesempatan lagi untuk maju atau tidak itu urusan nanti. Yang penting tugas saya sebagai putra daerah saya anggap sudah saya laksanakan gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kalau ada kesempatan untuk di pusat mungkin mau diambil atau ada yang diusung gitu, ada ya yang belum usung. tahu kan, kita lihat situasinya nanti. Situasional Kita lihat berarti ya. situasi dulu. Karena ada dua momentum proses demokrasi ke depan di tahun 2020 dan di tahun 2024. Kalau 2022 kan berarti kan kalau saya selesai 2021 Februari nunggu setahun. Kalau 2024 ya nunggu kurang lebih 3 tahun. Ya kan? Nah, itu dua momen yang sangat berpotensi saya bisa ikut. Tapi ya kembali lagi ke pimpinan saya, maksudnya gitu kan, pimpinan partai saya. Tapi ada kabar pilkada ini akan ditunda karena mengundang kerumunan, gimana tanggapannya? Saya sudah dengar, tapi saya kira yang menjadi sulit kalau regulasinya juga tidak dibuat tatipnya lah, kalau bahasa saya, kalau tatipnya tidak dibuat sedemikian sempit, agak sulit karena pilkada itu kan berkaitan dengan masyarakat. Jadi kalau regulasi ini tidak dibuat, tidak diatur, ya agak sulit. Saya kan berpikir kemarin pola penyelenggaraan pilkada itu secara virtual saja, tidak perlu ada tatap muka, tidak perlu ada pertemuan dengan masyarakat. Tapi kan ternyata masih ada yang melakukan. Nah, pertanyaan kemudian, apakah ini diberlakukan bagi daerah-daerah yang masuk dalam kategori zona hijau? Kan berbeda kondisi. Ada yang zona hijau yang memang tidak ada sama sekali kasus-kasus COVID. Ada daerah yang memang melunjak angka COVID-nya gitu. Nah, itu kan apakah regulasi itu berlaku sama atau tidak? Nah, tapi kalau memang mau diratain, mestinya ada regulasi itu dibuat bahwa tidak boleh ada penegasan lah, mungkin bahasanya begitu ya. Ada penegasan dari pemerintah melalui penyelenggara pilkada, dalam hal ini KPU, dan juga diawasi oleh Bawaslu. Nah, ini harus dilaksanakan. Persoalan kemudian salah satunya kalau saya nggak salah PBNU ya, PBNU juga menyurati itu bahwa sedapat mungkin diundur lah atau ditunda gitu kan. Nah, pertanyaan kemudian kalau ditunda sampai kapan? COVID ini aja kita nggak tahu sampai kapan selesai, kan kayak gitu. Karena biar bagaimanapun pemerintahan ini kan harus terus berjalan. Dan pergantian kepemimpinan itu sudah keniscayaan. Itu yang menjadi pemikiran atau pertimbangan pemerintah saya kira hari ini. Tapi kalau misalkan virtual, mungkin ada teman juga yang ngerti gitu. Nah, itu resiko. Ya pasti ada konsekuensi. Kita nggak bisa lagi lah. Makanya harus diedukasi dari kemarin-kemarin. Pada saat Komisi 2 dan teman-teman KPU rapat bersama Mendagri itu mestinya sudah dibicarakan bahwa harus ada edukasi yang disampaikan kepada masyarakat berkaitan tentang pola itu. Kalau kemudian sekarang baru diedukasi ya terlambat. Tapi saya kira tetap bisa dilaksanakan. Persoalan nanti partisipasi masyarakat menurun atau mereka tidak paham berkaitan tentang itu, ya itu urusan kedua. Yang penting siapa yang nyoblos, siapa yang paling banyak dia menang gitu aja, ya kan? Seperti itu. Berarti setiap ke Jakarta tuh selalu menyempatkan kalau misalnya ada undangan seperti ini ke dunia. Ya persoalannya kan teman-teman kita juga di dunia itu. Jadi kalau mereka nggak lelah gitu. Maksudnya selalu ada waktu dikit. Kan ini background saya kan di dunia hiburan. Jadi kadang-kadang jujur aja ini banyak yang kita tolak sebenarnya. Kalau mau diikutin tuh mungkin bisa dari pagi sampai pagi lagi. Tapi karena ya udahlah, ada beberapa kawan yang langsung japri misalnya, ayo dong di sini dong ya udahlah, mumpung saya tanya nyonya bilang ayo aja nggak apa-apa, ya udah gitu. Nah ini kan kayak gini sekarang, besok udah pulang lagi kayak gitu. Bahkan jauh lagi kan, Palu Jakarta. Iya, balik. pesawatnya kita 2,5 jam lah. Ya, Oke. Oke. Maksimal.